Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu kan ya. TKD Prabowo Gibran bakal laporkan pencopotan spanduk di Monumen Welcome to Batam. Ini gimana caranya begitu kan ya? Apakah dengan cara-cara seperti ini begitu kan ya dijadikan sebagai alat di situ begitu kan? Alat berkampanye, alat untuk menjadi mengambil kesempatan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya kalau Bawaslu itu benar-benar bertindak di situ ya ini sudah ranahnya Bawaslu begitu kan. Sudah benar di situ begitu. Kemarin ya TKD Prabowo membantah tidak ada di situ yang memasang baleho atau gambar Prabowo Gibran dan sekarang ya kenapa tiba-tiba laporkan pencopotan spanduk ya di monumen itu begitu kan. Kenapa? Ya sekarang kok sudah mau melaporkan kemarin ya mengatakan membantah dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh mereka begitu. Bawaslu harus bertindak di situ begitu. Dan katanya konon Satpol PP takut ya mau mencobot baliho-baliho itu begitu kan. Kalau ini memang benar ya silahkan di situ. Ya sekarang karena ada izinnya, ada ininya dan ada itunya begitu kan. Seolah ini kan mengambil kesempatan dalam kesempitan di situ begitu. Apakah cara-cara seperti ini mereka lakukan ya demi ya mendongkrak elektabilitas mereka? Ya kita tahu bahwa masyarakat hari ini kan sudah cerdas di situ begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu ternyata begitu kan ya masih agak takut begitu kan. Jadi kalau mau mendisiplinkan atau ingin keadilan ya silahkan ambil semua begitu kan. Jangan jadikan alat kampanye di situ begitu. Jadi sekarang itu bertindak ya, sekarang kan sudah mulai dicopot begitu kan. Walaupun TKD dari Prabowo membantah tidak ada dan sekarang mau melaporkan, ini kan lucu begitu kan. Ya, pada hakikatnya masyarakat kan sudah paham ya apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya itu aja mainnya mereka begitu kan. Ya, di tempat keramaian baru diletakkan di situ begitu. Bahkan TKD Prabowo bakal laporkan pencopotan spanduk di Monumen Welcome to Batam. TKD Prabowo Gibran akan melaporkan tindakan Bawaslu yang mencopot spanduk Prabowo Gibran dan Monumen Welcome to Batam karena mengklaim telah berizin ya. Lama-kelamaan ini Bawaslu ini babak belur begitu kan ya. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai cakar-cakaran begitu ya dengan tim Prabowo di situ begitu. Kenapa? Ya, kalau ingin berani Bawaslu tindak mereka begitu kan. Bawaslu kan punya undang-undang di situ begitu kan. Ya, kalau masalah reputasi, masalah jabatan dan sebagainya yang dipertaruhkan ya silakan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih mempertahankan kekuasaannya begitu kan, mempertahankan jabatannya ya, ini melanggar tidak ditindak dan sebagainya ini gimana begitu kan ya. Dan sekarang kita lihat masyarakat kan sudah mulai muak melihat dengan perilaku Bawaslu yang kemudian dianggap masuk angin begitu kan. Biarin ya 02 sama Bawaslu berantem ya, kita lihat aja endingnya bagaimana. Ya ujung-ujungnya ya seperti itu begitu kan ya. Bahkan jangankan masyarakat, Bawaslu aja terkesan mendukung 02 ya, enak sama pelanggaran yang dilakukan Prabowo Gibran saking seringnya katanya ya. Puncak komedi. Alat peraga kampanyenya ya jor-joran banget, uangnya banyak banget ya. Mau ya semua huruf welcome to Batam diganti balihonya 02 pun masyarakat sudah tidak ya paham ya. Sudah paham kualitas si gemoy ya dan bocil itu begitu. Yakni 02 bakal nyongsep di Batam katanya ya. Sudah kelihatan bahwa di Batam itu adalah lumbungnya Anies Baswedan katanya begitu. Di Riau juga menjadi lumbung Anies Baswedan. Semua yang daerah-daerah yang kemudian menjadi lumbungnya Anies Baswedan, lumbungnya Pak Ganjar, mereka seolah-olah diikuti mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Itulah cara-cara mereka yang kemudian ya seolah-olah tidak punya strategi begitu kan. Ya ikut saja mereka begitu kan. Strateginya ya memecah belah di situ seolah-olah kalau pendukung Anies banyak-banyak, maka diletakkan berbagai hal di situ begitu kan. Jadi kita lihat saja masyarakat bisa melihat ya semua apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu. Jadi kalau kita melihat dengan itu inilah sebuah negara demokrasi begitu. Boleh-boleh aja, tapi bukan ambil kesempatan dalam kesempitan di situ begitu. Bahkan TKD Prabowo Gibran bakal laporkan pencopotan spanduk di Monumen Welcome to Batam. Ini banyak sekali yang mengkritik itu begitu kan ya. Tim kampanye daerah TKD Prabowo yang mengklaim pemasangan spanduk di Monumen Welcome to Batam sudah mendapatkan izin dari Pemkot Batam.
TKD juga menyebutkan bakal melaporkan Bawaslu ya atas tindakan pencopotan spanduk tersebut ya. Ini ini sampai-sampai begitu kan ya, dikit-dikit lapor begitu kan. Apa keuntungan dari mereka begitu kan? Kalau salah ya akui salah aja, ngapain begitu kan ya? Tidak mengakui kesalahan mereka begitu. Lantas bagaimana yang ditulis oleh oleh Tempo kemarin begitu kan, yang mengatakan ini TKD Prabowo Gibran ya Kepri ya bantah pasang spanduk di Landmark Kota Batam. Ini gimana coba bayangkan ya? Kemarin membantah, sekarang mau melaporkan Bawaslu. Ini gimana coba bayangkan? Ya, ini ada sesuatu yang aneh begitu kan ya. Jadi ada kurang miskomunikasi sebenarnya begitu kan. Kalau kita berbicara ini begitu kan. Dalam artian bahwa komunikasi dari seorang TKD dan TKD yang lainnya menunjukkan bahwa tidak sinkron di situ begitu. Yang satu katanya tidak masang ya, yang satunya melaporkan dan sebagainya. Ini kan aneh, coba bayangkan begitu kan. Ya, siapapun ini pasti aneh kalau kita melihat dengan hal-hal seperti itu begitu. Agak gimana begitu kan. Bahkan ini TKD menilai tindakan Bawaslu Kepri, Bawaslu Batam yang mencopot spanduk tersebut melanggar hukum. Karenanya pihaknya bakal melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Ya kemarin ya tidak seperti itu dan sekarang mau melaporkan. Ini kan aneh begitu. Bahkan satu sisi begitu yang mestinya terkait hafal yang dilakukan Ketua Bawaslu Kepri atau Ketua Bawaslu Kota Batam pencopotan spanduk, kami akan menempuh jalur hukum yang berlaku. Dalam hal ini kami akan membuat pengaduan kepada Polres ya Barelang ya karena ada dugaan yang melakukan ya tidak yang mencerminkan aturan hukum yang berlaku ya. Kenapa dari Prabowo Gibran banyak sering melakukan ya hal-hal seperti itu begitu kan ya. Acara CFD dari Gibran ya tidak ditindak, itu aja mereka begitu. Coba kalau Anies Baswedan begitu kan seperti ini, wah ini sudah masuk ini barang begitu kan ya, kasus sudah begitu kan. Musrin menyebutkan bakal segera membuat laporan tersebut ke Polresta Barelang ya. Untuk laporan hal ini rencanakan kita akan membuat laporan di Polresta Barelang. Sebelumnya TKD Prabowo Gibran membenarkan spanduk yang dipasang di Monumen Welcome to Batam itu memang dipasang relawan. Ia mengklaim spanduk tersebut telah berizin. Muslim menjelaskan pihaknya paham dan taat aturan yang berlaku ya terkait pemasangan spanduk tersebut. Pemasangan spanduk itu yang menurutnya telah mendapatkan izin dari Pemkab Batang. Bahkan yang Muslim menyebutkan setelah yang melalui segala proses dan aturan yang ada pihaknya mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait ya pada tanggal 27 Desember 2023. Izin tersebut memperoleh pemasangan spanduk di Monumen Welcome to Batam. Kenapa yang awalnya dibantah di situ tidak ada pemasangan ya, tidak ada yang kemudian mengatakan bantahan dari TKD Prabowo dan sekarang kok bisa-bisanya dia melaporkan begitu kan ya, padahal itu sudah jelas-jelas mereka begitu kan dari TKD Prabowo ya Gibran ya si Kepri begitu ya bantah pasangan spanduk itu katanya begitu kan ya, dan sekarang juga mau melaporkan. Ini kan tidak logis begitu kan, dalam artian bahwa kenapa sih kok masih dibenturkan dengan itu begitu kan. Akui aja ya mungkin ada miskomunikasi atau apa begitu kan, atau saling membenarkan atau apa begitu kan ya. Itulah dikit-dikit lapor ya, dengan cara-cara mereka. Apakah semakin masyarakat semakin muak ya, semakin muak lah mereka begitu. Salah dikit ya lapor ya, tidak mau disalahkan ya, tidak mau ditegur. Ya jangan hidup di negara demokrasi begitu kan ya. Demokrasi itu kan memberikan kebebasan kepada siapapun, tapi bukan berarti rasionalitas kita itu adalah tiba-tiba lapor begitu kan. Jadi artinya apa? Kok semuanya tiba-tiba lapor begitu? Itu kan aneh begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.